Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah menakdirkan kita bisa bersama-sama silaturahim, bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan wasilah thalabul ilmi ini menjadi jalan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ada amalan-amalan yang menjadi jalan kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surat Yunus ayat 107, Allah menegaskan, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah tegaskan bahwa jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Jadi kalau Allah ingin menimpakan bencana kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka fala radda, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah menimpakan suatu bencana, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Demikian pula ketika Allah akan memberikan kebaikan, itu pun tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Jadi yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kasratud du'ai, memperbanyak doa. Ini kadang-kadang suka terlewat oleh kita. Habis sholat, kalau dulu waktu belum ada handphone, santri begitu selesai sholat langsung tangannya masuk ke saku, yang diambil apa? Tasbih. Kalau sekarang begitu assalamualaikum, memang tangannya masuk ke saku, yang diambil apa? HP. Tapi kan saya zikir pakai HP, kayaknya sedikit lah kan dia zikirnya pakai HP gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas dilihat ternyata WA yang masuk. Jadi jangan sampai handphone ini menghalangi kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau handphone ini menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah, berarti hisabnya nanti di akhirat handphone ini lebih berat. Tapi kalau dengan handphone ini kita semakin dekat dengan Allah,
kita buka di internet, ceramah-ceramah dari guru-guru kita yang memotivasi kita, itu bagus. Nanti meringankan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang Allah titipkan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk handphone ini, ya. Nah, ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 129. Doanya setiap pagi dan petang itu kita baca bagi yang membaca. Nah, gitu ya. Apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hafal? Harus hafal. Ini kan doa yang maksurat yang tadi dibaca. Belum sampai ya? Udah ya? Belum. Nah, belum sampai doa tadi. Ini setiap pagi dan petang selalu kita baca, termasuk dalam doa dzikir al-maksurat. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Doa yang maksurat. Maksurat itu artinya apa? Doa yang redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksur. Ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukuplah Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah. Ilah itu apa? Ilah itu apa? Tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita berlindung, tempat kita berharap. Ya, illallah, kecuali hanyalah kepada Allah. Kalau seseorang kita merasa aman, merasa nyaman dengan jabatan tertentu, berarti ilah itu sebagai jabatan, itu sebagai ilah. Kalau kita merasa aman, merasa nyaman ketika di buku tabungan ya panjang, ya nolnya semakin banyak gitu ya, berarti kita mengilahkan buku tabungan. Seorang suami, seorang istri kalau merasa nyaman dalam tanda kutip ya, lupa kepada Allah, maka berarti ilahnya adalah suami. Jadi tempat kita berlindung, tempat kita berharap, tempat kita memohon, illallah, kecuali hanyalah Allah. Maka hasbiyallahu la ilaha, hanya cukup Allah saja, kan gitu. Hanya cukup Allah saja, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, kepada Allah tawakkaltu, aku bertawakal, berserah diri, total pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai aras al-azim, yang agung. Pengakuan seperti inilah ternyata ketika kita berulang-ulang, sunnahnya berapa kali itu? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, diulang sampai 7 kali. Ya, pagi dan petang. Pagi dzikir amal surat pagi pada sholat subuhi, kemudian sore ba'dal asri, setelah sholat asar. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak kita zikir, doa, zikir, ingat kepada Allah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pasrah total kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah ya Allah, kan begitu, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah, tidak ada tempat kami bergantung, tidak ada tempat kami memohon, tidak ada tempat kami berlindung, tidak ada tempat kami berharap illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau kita pasrah total kepada Allah, banyak meminta kepada Allah,
itulah yang menjadi jalan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kepada manusia. Kalau kepada manusia semakin banyak meminta, maka sebaliknya, pagi ketemu minta, siang ketemu minta lagi, sore ketemu minta lagi. Sehari 3 kali saja sudah bosan kalau kepada manusia. Misalkan pagi ketemu pinjam handphone, masih tersenyum, oh silakan untuk nelpon ternyata, dan nelponnya bukan pakai yang WA, wah kan itu kan pakai pulsa berarti. Siang ketemu lagi, pinjam lagi, kita sarankan jangan pakai telepon biasa, pakai WA. Aduh dia tidak punya WA, hanya telepon pakai yang telepon biasa. Sore minta lagi, kira-kira dikasih tidak kalau kita? Kebanyakan manusia nih, jangan langsung soleh ya, kebanyakan bosen, tidak dikasih lagi. Pagi minta, siang minta, sore minta, nggak dikasih lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita. Kalau Allah sebaliknya, kalau seorang hamba banyak meminta kepada Allah, justru Allah semakin sayang kepada hambanya tersebut. Orang meminta pasti butuh. Seorang hamba minta kepada Allah pasti karena dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak banyak meminta kepada Allah, berarti dia tidak butuh kepada Allah, tidak butuh pertolongan Allah, tidak butuh naungan dari Allah, tidak butuh perlindungan dari Allah. Kenapa? Dibuktikan tidak banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi amalan yang menjadi jalan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kasratud du'ai, dengan memperbanyak doa, banyak meminta kepada Allah. Amalan yang kedua yang menjadi jalan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah kasratul istighfari, memperbanyak istighfar. Istighfar itu apa? Kalau bahasa kita, minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Orang yang minta maaf pasti kenapa? Dia merasa bersalah. Kalau dia tidak meminta maaf dan melakukan kesalahan, berarti dia tidak merasa salah, merasa benar saja, kan begitu. Nah, Allah sangat suka kepada hambanya kalau hambanya itu banyak mohon ampun kepada Allah. Makanya baginda Rasulullah SAW yang mulia, beliau adalah maksum, terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tetapi beliau memberikan contoh kepada kita umatnya untuk apa? Memperbanyak istighfar. Dalam satu hadis disebutkan baginda Rasul dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Di hadis yang lain 100 kali. Padahal baginda Rasulullah SAW maksum. Harusnya yang banyak istighfar, yang banyak mohon ampun kepada Allah kita. Kenapa? Setiap saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan dosa, banyak istighfar. Bagaimana dengan taubat? Nah, taubat itu dari kata taba yatubu taubatan, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya saya mau keluar, misalkan pintunya ada di ujung sana, harusnya saya jalannya lurus supaya saya bisa keluar melalui pintu itu. Kalau saya belok ke kanan dan tidak segera kembali ke jalan yang lurus, maka semakin jauh posisi saya dengan posisi pintu tersebut. Ya, makanya sering-sering kita untuk bertobat kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum
dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah ya adalah orang-orang yang apabila terlanjur melakukan perbuatan salah, audolamu anfusahum, berbuat ania terhadap diri sendiri. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya dia berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Walladzina idza fa'alu fahisyatan audolamu anfusahum dzakarullaha, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidunubihim, setelah ingat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia sadar betul bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jadi orang yang tobat, orang yang terlanjur melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, sadar bahwa perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, segera mohon ampun kepada Allah dan tidak mengurangi perbuatan dosa tersebut. Ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah dengan kalimat sari' wasari'u ila maghfiratin. Ya, di surat Ali Imran disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah. Sari' ada torik, ada sari. Torik itu jalan, sari itu dalam bahasa Arab jalan. Hanya kalau torik jalan biasa, jalan raya biasa. Tapi kalau sari jalan yang digunakan untuk kecepatan tinggi. Kalau di kita jalan tol. Nah, jalan tol itu biasa menggunakan kalimat sari. Ya, cepat, gerak cepat, lajunya cepat, jalannya cepat. Wasari'u ila maghfiratin, yang diperintahkan oleh Allah segera, sari, cepat, jangan ditunda, adalah ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Jadi kalau bertobat, mohon ampun kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Ah, nanti sajalah. Ya, kalau nantinya masih ada. Kalau hari itu, saat itu adalah hari terakhir, saat terakhir, berarti kita tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka sari ila maghfiratin. Kemudian wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tobat itu tidak boleh ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Nggak tahu. Ini yang hadir Bapak Ibu teman-teman sekalian, nggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Ada kalanya saudara kita, keluarga kita yang sudah sakit bertahun-tahun masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada hambanya. Kenapa? Setiap ujian oleh Allah, yang pertama adalah kasratud du'ai, memperbanyak doa. Yang kedua adalah kasratul istighfari, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah kasratud doa, kasratus sodakoti. Nah, itu kasratud doai, kasratul istighfari, kasratus sodakoti. Memperbanyak sodakoh, memperbanyak sodakoh, melakukan amalan-amalan yang menyenangkan orang lain. Kalau kita ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, maka permudah urusan orang lain. Sekali lagi, kalau kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Jangan ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Wah, itu malah petaka ya. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Bukan sebaliknya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Permudah urusan orang lain, ringankan beban orang lain, mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Ringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan beban kita. Jadi kalau kita memudahkan urusan orang lain, banyak menolong orang lain, maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersedekah, tentu saja sedekah di sini yang artinya luas. Kalau kita mendengar kalimat sedekah, sedekah itu kan ada dua, ada sedekah bilhal, ada sedekah bilmal. Sedekah bilhal itu sedekah dengan perbuatan. Senyum itu bagian daripada sedekah. Tabassum liwajhi akhika shadaqatun, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan dipraktekkan ketika kenceleng lewat. Kenceleng lewat langsung senyum. Dari MC tadi baru menyampaikan, Bapak Ibu silakan yang duduknya berdekatan dengan kotak infak untuk segera diedarkan. Ternyata kotaknya bukan tulisnya kotak infak, kotak sodakoh. Nah, gitu. Karena kotak sodakoh akhirnya apa? Oh, ini cukup dengan senyuman saja kan gitu. Sodakohnya dengan senyum. Jadi Bapak Ibu yang baik, yuk kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya, lakukan amalan-amalan yang membuat kita memantaskan diri kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah guru kita sudah bersama dengan kita. Silakan, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A. Kang Hamim suaranya belum keluar. Sebentar, suaranya belum keluar, A. Sudah, Kang Hamim? Ya, sebentar ya. Mohon maaf Pak, suaranya belum keluar, sedang diikhtiarkan oleh teman-teman. Ya, dari saya nggak ada suara atau bagaimana? Ada yang mendengar jamaah yang lainnya? Alhamdulillah sudah kedengaran, A. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim, nikmat hidayah, nikmat bisa mencari ilmu, nikmat bisa memahami, nikmat taufik bisa mengamalkan. Semua nikmat hanya milik Allah, dari Allah. Semoga kita diberikan nikmat bisa mensyukuri nikmat yang ada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik Ustadz, kita akan mengkaji nomor 94 ya. Siap. Ada, sudah bisa didapatkan.
Sudah, alhamdulillah. Mata patah halak. Ya. Yes. Silakan. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 94. Bismillahirrahmanirrahim. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata'i. Apabila Allah membukakan bagimu pengertian ataupun faham tentang penolakannya, maka berubahlah penolakan itu berarti menjadi pemberian. Ya, apabila Allah membukakan bagimu pengertian atau maaf ada sedikit kendala ya, kedengaran sekarang lebih jelas kah? Alhamdulillah sudah. Baik nikmat maupun musibah. Kita biasanya sangat menginginkan apa yang kita inginkan terjadi, dan kalau yang kita inginkan tidak terjadi, seringkali kita kecewa, seringkali kita berprasangka yang tidak baik. Tetapi ketika Allah membuka mata hati kita, apa yang tidak cocok dengan keinginan kita, ternyata yang tadinya kita merasa ini merupakan penolakan dari Allah, bisa dirasakan sebagai karunia yang besar. Feedback suaranya ya. Jadi mengapa orang banyak yang tidak puas dan sering kecewa? Karena dia tidak mengerti bahwa Allah yang Maha Tahu mengatur segala bagi hambanya, itu yang beriman adalah yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha Tahu, kalian tidak tahu. Punten Apip, ini feedback suaranya kembali terus ke AA. Mungkin ada suara apa ya? Ada yang bisa bantu? Saya jadi agak kurang fokus. Nah, sebetulnya yang paling penting bagi kita bukan terkabulnya apa yang kita sukai. Yang paling penting bagi kita adalah kita mendapatkan yang terbaik dari Allah. Apapun, baik yang cocok maupun yang tidak cocok dengan keinginan kita, tidak ada masalah, karena pengetahuan kita tentang yang terbaik menurut kita itu sangat sedikit, sangat dangkal. Oleh karena itulah, kalaupun nanti terjadi sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan, kita tetap doa, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram, supaya dibukakan hikmah. Kalau kita mendapatkan sesuatu, yang pertama kali kita lakukan adalah harus ridho. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Nah, kalau kita ridho dengan ketentuan Allah yang tidak sesuai harapan, tapi kita baik sangka bahwa ini pasti yang terbaik dari Allah, pasti ada hikmah, nanti yang pertama adalah Allah turunkan ketenangan di hati kita. Kita akan lebih tenang menghadapinya. Kemudian kita akan dimudahkan oleh Allah menjalani
takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita karena kita berbaik sangka ke Allah. Allah tahu kita berbaik sangka dan Allah tahu memang kita juga berat, bingung, tapi kita berusaha. Saya ini hamba Allah yang tidak tahu apa-apa, Allah yang maha tahu. Tidak ada yang lebih menyayangi saya, menginginkan kebaikan bagi saya kecuali pasti Allah. Apapun yang Allah perbuat, Allah takdirkan bagi orang yang beriman pasti adalah kebaikan, pasti membawa kebaikan yang banyak, pasti ada hikmah yang besar, pasti untuk kemaslahatan. Tidak ada Allah berbuat yang salah, yang jelek, yang zolim, yang merugikan hambanya yang beriman. Jadi kita harus berbaik sangka walaupun kebaikan sepenuhnya dari yang kita inginkan, kita husnuzon, dan Allah tahu kita berbaik sangka, berusaha berbaik sangka. Nanti Allah menurunkan sakinah di hati kita, kemudian Allah membuat kita lebih ringan ya menghadapi takdir itu, kita bisa menjalaninya dengan baik. Lalu Allah akan memberikan bimbingan, taufik, sehingga kita bisa bersikap dengan benar terhadap episode yang tidak cocok menurut kita tersebut. Nanti kita bersikapnya benar di bawah taufik Allah, dan Allah memberikan pahala. Tapi kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah, kita marah, waman sakhito falahu sukhu, maka Allah pun murka. Nanti hati kita akan menjadi berat sekali ya, menjadi galau, gelisah, tidak terima, dan menjalani takdir itu menjadi sangat berat, sangat menekan, sangat menderita. Lalu kita pun tertutup jalan keluarnya, kita akan kegulung terus oleh penderitaan kita dan jadi dosa karena kita tidak ridho kepada Allah. Makanya kalau terjadi sesuatu harus qadarullah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua milik Allah, ciptaan Allah, kami semua kembali kepada Allah. Qadarullah wa ma sya'afal. Ini sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Perkataan seandainya hanya membuka pintu tipu daya setan. Maka rekan-rekan sekalian, kejadian apapun terima dulu ya, ridho, baik sangka ke Allah, katakan yang terbaik bagi Allah, kemudian minta tolong kepada Allah supaya dibukakan hikmah. Allahumma ftah lana, Allahumma ftah lana hikmataka, bukakan bagi kami hikmah ya Allah, wansur alaina rahmataka, dan tolonglah kami dengan rahmatmu. Jadi insya Allah nanti kalau kita lihat surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang yakin kepada semua terjadi dengan izin Allah, semua pasti ada hikmahnya, semua perbuatan Allah pasti sempurna baiknya, semua kejadian ada hikmah dan maslahat yang besar, ada pelajaran, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Nah rekan-rekan sekalian, marilah kita fokus untuk selalu meluruskan niat dalam punya keinginan, supaya benar-benar niatnya lillahi ta'ala, jadi ibadah. Yang kedua, sungguh-sungguh bersemangat di jalan yang Allah sukai. Yang ketiga, doa yang banyak ya, doa yang banyak, karena contoh untuk memperbaiki akhlak saja ya kita tidak bisa berubah. Allahumma hdini ya Allah, Allahumma hdini li ahsani akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan, Allahumma yahdi li ahsani akhlak, Allahumma tunjukkanlah ya Allah akhlak yang baik, la yahdi li ahsaniha illa anta, dan tidak ada yang bisa menunjukkan ke akhlak baik selain Engkau. Jadi kita tidak bisa untuk berubah akhlak kita. Juga minta dihilangkan la yasrifu anni sayyaha, la yasrifu anni sayyaha illa anta.
Ya Allah, la yasrif anni sayyi'aha, dan hilangkanlah akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Maka untuk hal apapun, segalanya, kebaikan bentuk apapun, ada dalam genggaman Allah, ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, dan pintunya, kuncinya adalah doa. Makanya kalau kita semangat ikhtiar tapi kurang doa, ya kita tidak tawakal, karena bagian dari ketawakalan itu adalah semangat menyempurnakan ikhtiar yang manfaat dan doa. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, Ustadz, begitu? Siap, Pak. Siap. Alhamdulillah. Nuhun, Nanti malam kita ada Habib, mudah-mudahan nambah ilmu bagi kita, ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu berbaik sangka kepadamu, hati yang selalu puas dengan apapun yang Engkau beri, hati yang selalu ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan, hati yang senantiasa bersyukur dengan apapun yang Engkau limpahkan, hati yang senantiasa sabar ketika ujian harus kami jalani, hati yang senantiasa bersemangat ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Tidak mungkin kami menjalani hidup penuh kebaikan kecuali dengan hidayah taufik-Mu ya Allah. Wahai Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bahagia menikmati apapun yang Allah takdirkan. Insya Allah yang tadinya tidak cocok, kecewa, kalau kita sudah ridho akan berubah menjadi penuh rasa syukur. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu yang baik, di antara oleh-oleh pertemuan kita pada sore hari ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ma'thur di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 129, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hafal bersama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam konteks hadisnya, lengkap hadisnya, barang siapa yang istiqomah di waktu pagi dan petang membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, maka dia akan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah, menjadi orang yang dicukupi oleh Allah, diberikan kemudahan-kemudahan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan minimal di waktu pagi dan petang. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.